Tapi setelah itu, aku ketemu cowok yang bikin aku balik lagi dengan kebiasaan self-harm dan makin lama makin parah. Nggak cuma ngecakar, tapi aku mulai menggigit badan aku. Dari kecil aku suka dibentak sama mama. Sampai sekarang aku berumur 15 tahun, aku jadi orang yang penakut. Takut berpendapat dan takut harus ini, takut harus itu. Awalnya aku nggak tahu kalau ini namanya self-harm. Ternyata udah ada big warning untuk segera nemuin profesional. Mama yang abusive secara tindakan dan perkataan, dan papa serta kakak yang selalu belain mama dan gak pernah belain aku. Setiap aku dibentak, pasti aku narik rambut aku sampai rontok. Di kamar pasti banyak banget rambut yang rontok. Entah kenapa, kalau udah dimarahin, jadi nyalahin diri sendiri. Kalau iya aku salah. Dan akhirnya nyakitin diri sendiri sampai ngejambak rambut. I have to defend myself since I was 5. Sampai ada di satu titik tahun 2012, kalau nggak salah ingat, aku ngerasa sakit yang parah banget. Lalu ada bisikan untuk aku mencakar-cakar tangan. Cakar aja, habis itu bakal baikan kok sakitnya. Aku mengatakan seperti itu dan aku lakuin itu. Dan iya benar, rasa sakitnya membaik. Mungkin karena sakitnya pindah. Pernah beberapa kali aku ingin bunuh diri dengan silet. Saking capeknya dimarahin terus. Gak bisa keluar rumah kalau gak ada hal yang benar-benar penting. Ketika aku mencoba bunuh diri, aku mikir masih ada adik yang butuh aku. Aku ngomong sama diri sendiri kalau ini gak apa-apa. Jangan jadi orang yang paling tersakiti. Masih banyak di luar sana yang lebih sakit dari aku. Sejak saat itu, kalau lagi sedih dan ngerasa sakit banget, aku selalu mencakar tanganku sampai lecet. Long story short, akhirnya aku pergi ke psikiater dan aku didiagnosis depresi. Setelah 1 tahun, aku berhasil lepas dari kebiasaan self-harm selama 5 bulan. Pernah aku coba cerita ke mama, kalau aku takut, kalau mau berpendapat atau nanya ke guru, atau nanya ke orang lain. Tapi jawabannya gak sesuai dengan ekspektasi aku. Mama malah ngejudge aku. Mama bilang, makanya kamu tuh bergaul dong, jangan di rumah. Tapi setelah itu, aku ketemu cowok yang bikin aku balik lagi dengan kebiasaan self-harm dan makin lama makin parah. Nggak cuma ngecakar, tapi aku mulai menggigit badan aku. Stres banget aku, capek gak ada yang bisa ngertiin aku. Makin kesini aku makin sering ngejambak rambut aku. Rasanya sulit banget lepas dari kebiasaan ini. Aku cuma mau berhenti. Gimana Mbak? Berhenti? Self-harm ya, Wit? Itu lagi happening banget, apalagi semenjak corona ini ya. Makin banyak orang yang ngerasa gak punya tempat cerita. Atau nggak tahu mau kemana dia mengeluarkan apa yang ingin dia ceritakan, gitu. Balik lagi kayak surat yang tadi aku bacain, ini masih kecil banget. Iya. Masih kecil banget. Dan aku di sini ngomong kapasitasnya sebagai pernah anak remaja dan aku punya anak remaja sekarang, gitu. Ya kita tidak bisa berharap memang punya orang tua yang sempurna ya, gitu. Tapi mungkin lebih ke orang tua yang ideal, gitu. Kalau dari surat yang aku baca, si kawan puan kita ini dia nggak punya tempat cerita dan dia selalu disalahkan atas apa yang dia lakukan. Sebetulnya yang dibutuhkan dari orang-orang yang punya tekanan itu adalah didengar, gitu. Dan
ketika dia dari kecil sudah biasa disalahkan, adalah menjadi satu hal yang wajar ketika dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Karena orang-orang terdekat aja nggak percaya sama dia. And how should I perform myself outside kalau inside-nya sendiri gue itu dianggap nggak bisa ngapa-ngapain sama orang-orang terdekat gue yang seharusnya menjadi supporter terbesar gue. Gitu. Dan sampai dia berpikiran untuk melakukan menyakiti diri sendiri, bahkan she willing to do suicide, itu buat aku sih sudah too much. Kalau dari aku sebenarnya yang aku apresiasi dari dua cerita ini adalah mereka tahu akarnya. Iya, benar. Mereka tahu akarnya, itu sudah sangat membantu ya. Jadi mereka juga melakukan refleksi terhadap apa yang terjadi dengan mereka, sehingga mereka tahu akar problemnya apa, dan itu yang perlu di treatment ya. Betul, betul. Itu sudah hal yang bagus banget ya Mbak. Betul. Ya. Kita Dan dia berani tahu ngakuin akarnya. bahwa Betul. dia berani ngakuin bahwa gue ini ada di satu fase yang gue nih tertekan, dan ya kayak kamu bilang tadi, dia tahu bahwa apa penyebabnya. Iya. Karena mau dia ke psikolog, mau dia ke psikiater, dia pasti akan diminta mendefinisikan masalahnya. Buat saya depresi itu dia punya makeup artis terhebat di seluruh dunia. Kenapa? Karena depresi itu selalu tampil dalam bentuk yang cantik, ganteng, dia bahagia, dia happy, as if there's nothing wrong about her or him. Aku personally salut dia berani nulis surat ini. Dia berani nyeritain apa yang dia rasain, dan dia bisa, ya kayak tadi, dia bisa mendiagnosa masalahnya, bukan penyakitnya, gitu loh. Kalian itu terlalu berharga untuk menyakiti diri sendiri. Nah, kalau dari aku sih berharap dia akan menjadi pemotong ini Mbak, pemotong rantai. Oh iya. Karena ya tadi seperti Mbak Naomi sampaikan, kita nggak bisa milih orang tua kita. Mungkin aku atau Mbak Naomi juga hidup di keluarga yang mungkin dalam tanda kutip keras ya Mbak gitu. Nah, kita mungkin bisa bercermin dari apa pola pendidikan yang diberikan oleh orang tua kita, dan dengan kita berobat, ini memberanikan diri nih, dua teman ini berani berobat ke orang yang tepat, harapannya dia bisa memutus rantai dalam tanda kutip kekerasan itu secara verbal mungkin ya, sehingga dia tidak perlu takut misalkan di kemudian hari dia akan menikah, lalu kemudian punya anak, dia tidak meneruskan lagi apa yang dulu sudah pernah dia alami. Itu ya, nggak Iya. diturunin ke generasi berikut. Iya, harapannya dia, aku berdoa, aku berharap semoga teman-teman bisa lekas pulih, dan juga bisa menemukan jalan keluar, bertemu dengan teman cerita, sehingga nanti ke depannya sudah lebih enak lagi. Amin. Harapan aku juga mengurangi menyakiti diri sendiri, karena bagaimanapun kita butuh tubuh dan dan pikiran yang kuat untuk bisa menghadapi cobaan-cobaan lainnya nanti ke depannya. Ya, betul. Gitu. Kalian berharga. Terima kasih.